الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأرسل إلينا نبيه محمد أفضل الأنام وبصر أحكام سنة من صيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام أشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى لربه وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا ما دامت الليالي والأيام أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya hingga kepada kita selaku umatnya. Marilah kita mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya bekal iman dan takwa yang menjadi bekal terbaik kita dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah, di hari yang 14 puasa Ramadan ini, dengan kesemangatan dan kekhusyuan puasa kita, mari kita menelaah kembali keutamaan dan keistimewaannya. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa puasa Ramadan memiliki sejumlah keunggulan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Dalam kaitan ini Imam Ziyauddin Al-Maqdisi dalam kitabnya Fadailul A'mal terbitan Al-Jami'ah Al-Islamiyah halaman 168 menyebut sejumlah keistimewaan puasa Ramadan. Pertama, seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah 'azza wa jalla illa as-sham fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amalan Bani Adam dilipat gandakan satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, dikecualikan ibadah puasa, puasa itu untukku sehingga aku langsung yang membalasnya, sebab si hamba meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku, kata Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, tidak hanya ibadah puasa, amalan sunnah di bulan Ramadan juga dibalas seperti ibadah fardu, dan ibadah fardu dibalas hingga tak terhingga. Kedua, seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqum lailatul qadri imanan wa ihsaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang ibadah malam pada lailatul qadar disertai keimanan dan keikhlasan, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang lalu. Ketiga, ibadah puasa sebagai perisai dari godaan nafsu dan syahwat. Sebagaimana diketahui, saat berpuasa kita diperintah meninggalkan makan dan minum dan hubungan suami istri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, puasa adalah perisai atau pelindung diri dari berbagai perbuatan nista dan dosa, sekaligus menjadi sarana melatih diri menahan amarah dan nafsu syahwat, baik yang sudah berpasangan maupun yang masih lajang,
pantas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang-orang yang sudah ingin sekali menikah namun belum mampu mewujudkannya untuk berpuasa lebih dahulu demi mengendalikan nafsu dan syahwatnya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Namun siapa saja yang belum mampu menikah maka berpuasalah sebab baginya puasa menjadi pemutus syahwat. Muslim. Keempat, ibadah puasa mendatangkan kebahagiaan. Sudah masyhur di tengah-tengah kaum muslimin bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ada saat berbuka. Yang kedua, kebahagiaan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ibadah puasa juga menjadi kebahagiaan dan kecintaan tersendiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa dalam arti meninggalkan makanan minum merupakan salah satu sifatnya. Bahkan bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi di sisinya dibanding minyak misik. Demikian seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaim atyabu 'indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang-orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibanding aroma minyak misik. Sidang Jumat rahimakumullah. Keistimewaan yang kelima, puasa mengantarkan kedekatan hamba dengan Allah dan terkabulnya doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Perhatikanlah ayat di atas disebutkan setelah ayat perintah puasa, yakni ayat 185 yang artinya berbunyi, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya alias tidak musafir pada bulan itu maka berpuasalah. Kemudian mustajabnya doa orang yang berpuasa selain sudah disinggung dalam ayat di atas juga dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa pada saat berbuka memiliki doa yang tak ditolak. Keenam, puasa memiliki manfaat langsung terhadap kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan mental. Pantas Allah berfirman dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Keistimewaan puasa Ramadan juga sudah ditandaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Sudah banyak ilmuwan, baik ilmuwan muslim maupun non muslim, yang membuktikan keistimewaan puasa yang berhubungan dengan kesehatan, antara lain, satu, mengistirahatkan sebagian organ pencernaan, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Tiga, menguras zat sisa dalam usus. Yang keempat, memperbaiki sistem penyerapan zat makanan. Yang kelima, menormalkan sistem pembuangan zat sisa tubuh. Yang keenam, mengatasi diabetes dan obesitas, dan masih banyak lain manfaat lainnya. Ketujuh, ibadah puasa mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Sesungguhnya puncak pencapaian ibadah seorang hamba Allah, ridha Allah dan balasan surga. Dan ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang bisa menghantarkannya di akhirat. Khusus bagi orang yang berpuasa akan dikabulkan, akan dibukakan pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhuluna minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa masuk surga pada hari kiamat. Sidang Jumat rahmatullah. Demikian 7 keistimewaan ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Semoga kita termasuk orang yang mampu menunaikannya dan meraih keistimewaannya, serta di akhirat kita kelak
sukses meraih ridha Allah dan balasan surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فالبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.